kelompok 6 ingin mempresentasikan bab 5 kami. Jadi di bab 5 ini pada 5.1 ada analisis desain logikal yang isinya ada beberapa. Yang pertama yaitu graph relations for logical data model. Pada pertama ada strong entity types yang isinya pribadi, polsek, medsen, yang primary key-nya masing-masing ada NFT, kode polsek, dan alamat kantor. Lalu ada weak entity types yang isinya adalah website resmi, nomor layanan, prosedur lapor, dan data lapor. Yang primary key-nya menjadi foreign key yang primary key-nya adalah foreign key daripada kode polsek dengan referensi polsek ke kode polsek dan semuanya sama. Lalu ada one to many binary relationship types. Di sini ada seperti ini, bisa dilihat. Lalu ada one-to-one binary relationship types. Ada yang pertama mandatory participation on both sides of one relationship. Jadi di sini cuma ada satu yaitu data lapor nama dengan pada entitas data lapor dengan foreign key nama, reference pribadi nama dan juga foreign key nomor HP, reference pribadi nomor. Lalu pada mandatory participation on one side, optional participant on both side, one-to-one recursive relationship ini tidak terdapat dalam sistem yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Lalu pada superclass relationship types ada polsek dengan subclass website resmi, ada polsek lagi, subclass nomor layanan, dan juga subclass prosedur lapor. Jadi ada many to many binary relationship types seperti ini, mungkin bisa dilihat. Lalu ada 8. Di sini tidak terdapat sistem complex relationship atau tidak ada entitas yang memiliki hubungan tipe kompleks. Lalu ada multi value, ya seperti ini bisa dilihat sendiri. Oke, lalu 5.12 validate relations using normalization bisa dijelaskan guys. Pada 5.1.2 ini tujuan normalisasi untuk memastikan bahwa relasi memiliki jumlah atribut yang minimal mencukupi untuk mendukung kebutuhan data perusahaan. Jadi proses normalisasi ini membutuhkan suatu relasi rangkaian angka untuk diperiksa pakai komposisi atribut dalam satu relasi sesuai. Berarti ada 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Dan yang pertama, langkah pertama ada 1 NF, ada normalisasi tabel. Di sini kami mengidentifikasi atribut kunci untuk tabel nomor layanan. Di sini untuk tabel nomor layanan yang tidak dinormalisasi sebagai kode polsek. Lanjut, kami mengidentifikasi grup yang berulang dalam tabel yang tidak dinormalisasi sebagai properti yang disewa detail. Lalu berikutnya di sini grup berulang, di sini seperti ada nomor layanan dan juga nomor darurat polsek seperti yang sudah kami buat dalam tabel. Lalu selanjutnya kami menormalisasi, kami membuat tabel yang tidak dinormalisasi menjadi 1 NF. Di sini kami memastikan bahwa ada nilai tunggal di persimpangan setiap baris dan kolom. Ini dicapai dengan menghapus kelompok yang berulang. Lalu untuk menghapus beberapa kelompok yang berulang ini, kita harus mengubah menjadi relasi dalam bentuk normal kedua. Tabelnya lalu ada normal kedua. Pada normal kedua ini, bentuk normal kedua berlaku untuk menghubungkan dengan composite case, lalu relasi dengan format key yang terdiri dari 2 atau lebih atribut. Lalu relasi yang tidak ada dalam 2NF mungkin mengalami anomali pembaruan. Sebenarnya kita ingin mengubah nomor layanan darurat, kita harus memperbarui 2 tipe dalam relasi, seperti contoh suatu nama lain yang berpindah lokasi dari polsek di daerah dia ke daerah lain, maka kita perlu mengubah lagi nomor darurat polsek atau nomor layanan polsek. Di tabel sudah saya buat ini. Ada validate. Berikutnya adalah validate relations against user transaction. Tujuannya adalah untuk memvalidasi logical data model untuk memastikan bahwa model tersebut mendukung transaksi yang diperlukan. Jadi dalam validate ini ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan describing the transaction. Jadi di sini dijelaskan satu persatu transaksi apa saja yang terjadi yang antara tiap entitas yang ada. Seperti di sini paragraf pertama di sini menjelaskan transaksi yang terjadi khususnya di pihak kepolisian. Lalu di paragraf kedua ini menjelaskan transaksi yang terjadi di Medical Center ITS, dan yang paragraf ketiga menunjukkan transaksi yang dilakukan oleh user. Dalam entitas kami, di sini kami menggunakan nama pribadi. Di sini yang ada di dalam kurung seperti ini, seperti Medsen ITS, Polsek, website resmi, di sini adalah entitas-entitas yang kami gunakan dalam data kami. Berikutnya, cara yang kedua adalah menggunakan pathway atau diagram. Berikut adalah pemodelan diagram ERD yang menunjukkan jalur transaksi pengguna dalam model data logis. Dengan menggunakan diagram ini, kita akan mudah memahaminya dan lebih detail jika menggunakannya, karena di sini juga ditunjukkan multiplicity-nya dan juga foreign key serta primary key-nya. Lalu ada check integrity constraint, baginya bisa dijelaskan. Check integrity constraint ini sendiri fungsinya itu untuk mencegah ketidaklengkapan, ketidakakuratan, dan ketidakkonsistenan dari database. Batasan integritas yang dipertimbangkan yang pertama ada required data, yaitu penentuan apakah sebuah atribut boleh mengandung nilai nol atau tidak. Lalu dari tabel
yang sudah disediakan bahwa hampir semua atribut tidak boleh bernilai 0 kecuali atribut KTP, KK, dan STNK. Yang selanjutnya ada atribut domain constraints. Karena setiap atribut pasti memiliki domain, yaitu nilai yang memungkinkan untuk atribut itu, yang memungkinkan untuk diisi dalam atribut itu. Selanjutnya ada multiplicity, yaitu batasan hubungan antara entitas. Dan selanjutnya ada entity integrity. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada primary key yang menampung 0. Selanjutnya ada referential integrity. Yang terakhir adalah general constraints. Yang basis data ini adalah pengguna atau user hanya dapat memiliki 3 alamat rumah yang diisikan pada basis data. Karena ini, sistem dapat segera memeriksa dan melakukan pengecekan antara atribut pada pelapor dan pada data layanan publik yang dipilih oleh pelapor. Jika sudah ada 3 alamat per lapor pada entitas pribadi, maka pengecekan alamat sudah tidak bisa dilakukan pada data alamat yang keempat dan seterusnya. Baik, 5.15 review logical data model with user. Desain relationship pada sistem ini sudah cocok untuk user dan sesuai apa yang diinginkan oleh user. User sudah cukup puas dengan user view pribadi yang dapat melakukan register ke data lapor, view ke website prosedur lapor dan nomor layanan. Begitu juga kita melakukan observasi terhadap sistem yang ada pada merchant serta polsek. Maka data relationship ini sudah sesuai dengan sistem kerja lembaga tersebut. Atribut yang terdapat pada tiap entitas juga cukup lengkap dan cukup untuk membuat sistem berguna saat user pribadi hendak melapor. Lalu kita tidak menggunakan match logical data model untuk global data model pada sistem, karena sistem ini sudah cukup sederhana untuk dilakukan penggabungan data logical. Lalu check for future growth, database ini dapat dikembangkan di kemudian hari. Model data logis dapat mengakomodasi perubahan ini dengan menambah satu atau beberapa entitas seperti data lapor sebagai superkelas dari entitas tersebut. Di kemudian hari, entitas prosedur lapor akan ditambahkan subkelas baru karena akan prosedur lapor akan diversifikasikan menjadi lebih spesifik di kemudian hari untuk memudahkan dan dapat ditambahkan data-data yang lebih spesifik. Baik, sekian dari kami. Bila ada salahnya, kami mohon maaf dan selamat malam.